Kota Pora-Poranda, 1000 nyawa menghilang begitu saja. Kesatria yang kita nantikan akhirnya datang juga. Ultimate Kuga bermata hitam tidak bisa dikendalikan dan dia mengamuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Umamkan. Video kali ini adalah video yang menjadi part terakhir kita untuk membahas novel Kamen Rider Kuga. Selalu saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti dari part 1, 2, 3 ekstra dan hingga sampai part keempat ini. Daripada videonya kepanjangan, tidak perlu berpanjang lebar. Siapkan cemilan dan jangan lupa subscribe bagi yang belum. Dan kita mulai pembahasan novel Kamen Rider Kuga part keempat. Bab keempat, Formidable Foe, musuh yang tangguh, part ketiga. Setelah Ichijo dan Mika mendapatkan ponsel Rintogibe dari Ibu Yukari, mereka langsung menyerahkannya ke Enokida. Ichijo mencurigai alasan bahwa Rintogibe tidak ingin mengganti ponsel tersebut, karena di dalamnya pasti terdapat sebuah rahasia. Nah, 3 hari kemudian, Enokida menghubungi kembali si Ichijo ini. Hal-hal yang terjadi di percakapan ini ialah Enokida telah menguraikan data dan memecahkan kata sandi di ponsel ini menggunakan komputer. Smartphone ini memiliki aplikasi prototype yang dikembangkan untuk digunakan dalam sistem informasi Pentagon. Koreksi kalau saya salah ya. Pentagon ini seperti badan pertahanan suatu negara gitulah. Dan di sini Enokida menjelaskan bahwa sepertinya ada kaitannya dengan Pentagon atau badan pertahanan tersebut. Nah, di dalam ponsel tersebut juga ada sejenis aplikasi pertukaran SNS. SNS adalah kependekan dari Social Networking Service, yang dalam bahasa Indonesianya berarti layanan jejaringan sosial. Ya, sosial media gitulah. Yang intinya ini adalah media untuk bertukar informasi. Anggap aja seperti chatting gitu. Nah, aplikasi SNS ini adalah aplikasi tersembunyi di ponsel tersebut. Tapi bukan itu masalahnya. Biasanya kita kalau mengirim pesan, baik itu lewat WhatsApp ataupun SMS, normalnya setelah kita mengirim SMS, maka SMS itu akan masuk terlebih dahulu ke transceiver station, lalu diteruskan ke base station, dan seterusnya. Baru si SMS ini akan masuk ke sang penerima pesan. Simpelnya seperti server untuk menampung pesan sebelum diteruskan ke penerimanya. Nah, aplikasi SNS milik Rintogibe ini tidak melalui proses seperti itu, dan tidak ada server manapun yang menjadi database dari aplikasi SNS ini. Aplikasi SNS ini langsung tertuju ke penerimanya hanya menggunakan inframerah. Menurut Enokida, jika dijelaskan secara ilmiah, itu mungkin bisa disebut dengan istilah belitan kuantum. Belitan kuantum adalah istilah yang digunakan dalam teori kuantum untuk menggambarkan cara bahwa partikel dapat terhubung satu sama lain terlepas dari seberapa jauh jarak mereka. Ini sama seperti telepati tapi dibalutin dengan teknologi. Jadi, siapa orang yang sudah bertukar pesan dengan Rintogibe ini? Nah, isi percakapannya menunjukkan waktu di pagi hari sebelum konser dimulai, dan dimana isi pesannya kira-kira seperti ini. Di sini, Enokida menjadi pusing dengan apa arti dari percakapan ini. Sama, saya juga pusing bacanya. Oke, teman-teman bantu saya koreksi ya kalau saya ada salah-salah kata. Kita mulai. Melihat kalimat ada arti dalam pesan yang ditunjukkan dalam bahasa Inggris ini, Ichijo mulai menyelidikinya. Dan keluar angka-angka yang saya sendiri juga pusing kalau untuk mengait-ngaitkannya. Oke, yang pertama, kata aku pergi. Bahasa Jepangnya adalah igo. Ini bisa dikaitkan dengan kata ichi atau 1, go adalah 5 dalam bahasa Jepang. Jadi kode aku pergi adalah igo ataupun 15. Untuk malam artinya dalam bahasa Jepang adalah yugata. Dikaitkan dengan 9 karena memiliki penyebutan yang hampir sama, yaitu adalah Q, U, dan yugata. Lalu ada 4323. Ini nggak paham sama sekali saya kaitannya apa dengan berjemur. Intinya, Ichijo mengartikan kata-kata seperti aku pergi malam untukku berjemur. Itu sama dengan 1594323. Lalu dibasiskan 9 menjadi 3 juta. Setelah itu Ichijo langsung mengatakan bahwa target orang tersebut adalah 1,6 juta nyawa. Oke, jangan pusing teman-teman. Kita lanjut aja. Kayak mana lah hitungnya itu, weh? Di sini, Enokida terkejut dengan perhitungan potensi jumlah korban sebanyak 1,6 juta tersebut. Bagaimana dan dengan cara apa Gurongi ini bisa melakukannya?
Enokida mengeluarkan smartphone dari tas bukti dan membuka browsernya. Di sini, Enokida mengecek riwayat penelusuran. Selain tentang hiburan, Rinto Gibe seperti sedang mencari atau membrowsing sesuatu tentang seseorang. Nah, histori itu cukup banyak dan selama sekitar 1 bulan, Rinto Gibe secara teratur memeriksa suatu blog dan jadwal si pemilik blog tersebut. Nah, menurut Enokida, pemilik blog ini sangat mencurigakan. Seperti si Rin ini sedang mencari jadwal untuk mereka bertemu. Nah, Mika dan Ichijo kaget dan tak percaya setelah melihat blog tersebut. Blog itu milik Tadayuki Gohara. Mika dan Ichijo langsung menyelidiki sejarah tentang Gohara tersebut. Hasil dari penyelidikan lebih mendalam lagi tentang Tadayuki Gohara ialah Tetsuo Gohara adalah ayah angkat Tadayuki Gohara. Lalu, Tetsuo Gohara menduduki posisi Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan. Sedangkan saat itu, Tadayuki Gohara tinggal bersama ibunya di luar negeri sampai umur 20 tahunan. Dan saat itu namanya masih Tadayuki, belum ada Goharanya. Kembali ke Tetsuo Gohara, dia dan istrinya tidak dikaruniai seorang anak. Lalu, Tetsuo Gohara mengangkat Tadayuki ini sebagai anaknya dan mengajarinya tentang politik, dan dia menggunakan nama Gohara di belakang namanya. Jadi itu awal mula dia memasuki dunia politik. Tapi menurut informasi dari teman-temannya Sugita, bahwasannya si Tadayuki ini tiba-tiba muncul di depan Tetsuo dan dilatih untuk menjadi sekretarisnya. Tetsuo Gohara memang memiliki sejarah yang telah membesarkan banyak orang. Orang-orang bervariasi dari lulusan sekolah manapun sudah pernah dididiknya dan diangkatnya, dan pasti itu menjadi orang-orang yang berbakat. Salah satunya yaitu adalah Tadayuki Gohara ini. Saking spesialnya si Tadayuki ini, sampai-sampai dia memegang nama Gohara di belakangnya. Nah, di sini Ichijo mencoba mencari tahu lebih dalam lagi terkait Gohara ini, karena bukti-bukti yang ada belum mencukupinya. Hasil penyelidikan lebih dalam lagi terkait Tadayuki Gohara ini ialah 7 tahun yang lalu, ada desas-desus yang mengatakan bahwa Gohara terlibat dari belakang layar berurusan dengan perusahaan farmasi besar yang memproduksi obat-obatan rekreasi. Ini kayak narkotika gitu kayaknya ya. Lalu, kecurigaan lainnya, Tadayuki Gohara adalah orang di balik produksi obat-obatan di perusahaan farmasi tersebut. Semua kecurigaan ini didasari dengan adanya bukti transfer uang secara ilegal yang menyebabkan sekretaris dan beberapa staf di sana ditahan. Lalu, Tetsuo Gohara atau bapak angkatnya si Tadayuki Gohara ini mengklaim bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang masalah ini dan menyangkal semua keterlibatannya. Tadayuki Gohara menggunakan obat-obatan tersebut sebagai media kerjasama dan untuk memudahkan negosiasi dengan pihak-pihak lainnya. Lalu, obat-obatan tersebut tidak dijual secara terang-terangan, melainkan menggunakan sarana lainnya, yaitu adalah produk minuman yang bernama Lionel. Ingat kan, Lionel menggunakan bahan-bahan aktif. Nah, bahan-bahan itu adalah obat-obatan dari rekomendasian si Gohara ini. Dengan nama besar Tetsuo Gohara, membuat karir politik Tadayuki Gohara semakin melejit. Banyak juga pihak-pihak yang melarang untuk produk Lionel ini dipasarkan, mengingat bahan-bahan yang digunakan adalah bahan aktif yang cukup misterius. Nah, dengan posisi dan nama yang cukup baik ini, makanya Lionel dapat diproduksi menggunakan obat-obatan rekomendasi dari Gohara ini. Karena kredibilitas Tetsuo dan Tadayuki Gohara ini membuat Lionel disetujui untuk dipasarkan dengan skala besar. Nah, kejanggalan lainnya, sebelum produk Lionel yang sudah banyak ini diproduksi dan selesai dan siap dipasarkan, tiba-tiba saja Tetsuo Gohara meninggal dunia secara mendadak. Sempat tuh ada kecurigaan antara orang-orang terhadap Tadayuki Gohara ini, tapi karena dia pinter banget ngomongnya dan setiap pidatonya jago banget dan selalu memikat hati pendengarnya, makanya kasus ini dan kecurigaan ini berangsur menghilang. Dan di waktu yang bersamaan juga, produk Lionel mendapatkan kepercayaan oleh semua orang. Dan benar saja, Lionel berhasil dipasarkan dan penjualannya melejit tinggi, di mana konsumen yang meminum Lionel ini menjadi gembira, dan bahkan Lionel ini menjadi salah satu obat yang sering digunakan untuk penyembuhan pasien. Seperti rencana Gohara, Lionel mengambil alih pasar dan menyebar dengan cepat di seluruh negeri ini. Lalu Ichijo, Mika, dan Sugita berdiskusi. Ini sangat mungkin di mana Lionel ini adalah media untuk Gohara agar bisa mencapai 1,6 juta nyawa ini. Tentu saja Lionel tidak mengandung racun. Nah, setelah tahu semua tentang Gohara, di sini Ichijo dan Mika akan lanjut menyelidiki si Lionel yang dicurigai sebagai media permainan Gurongi ini. Bab kelima, Blue Sky, Langit Biru. Shin berada di kamar Ichijo.
Dia sedang menatap sebuah foto yang gambarnya ada dia dan juga Godai yang dipoto dari kejauhan. Di sini Ichijo bertekad untuk menyelesaikan permasalahan makhluk tidak dikenal tanpa bantuan Godai yang saat ini muncul dalam bentuk kuga putihnya. Pada pukul 11.30, Mika, Ichijo, dan Enokida bertemu untuk membahas kandungan yang ada di dalam Lionel. Semua ini dilakukan secara diam-diam agar tidak diketahui oleh atasan kepolisian. Nah, sebelum sampai ke tujuan, Mika dan Ichijo melihat banyak orang-orang yang mengonsumsi Lionel ini, bahkan balita sekalipun. Oke, setelah mereka bertemu dan mereka mengadakan rapat rahasia, hal-hal yang ditemukan di sini ialah: pertama, sampel Lionel ini berasal dari 3 pabrik yang berbeda. Berikutnya, secara dasar tidak ada hal yang mencurigakan pada bahan dasar Lionel ini. Tapi, terdapat satu bakteri asam laktat di antara bahan aktif Lionel ini. Diakui bahwa jika bakteri ini memasuki tubuh manusia, efek lanjutannya adalah menghilangkan kelelahan dan mengurangi stres bagi peminumnya. Bakteri tersebut bernama Cloud Basip GK. Orang-orang yang minum ini langsung mendapatkan senyuman di wajah mereka. Jadi, mungkin saja ini bisa menjadi efek placebo. Dikarenakan zat ini memiliki efek mengendurkan otot-otot wajah, jadi karena itulah orang-orang yang meminum ini akan langsung tersenyum karena efek dari zat tersebut. Selanjutnya, Enokida menyarankan untuk menyalurkan sinyal listrik kecil ke minuman Lionel ini. Hasilnya, bakteri tersebut terurai menjadi zat yang sama sekali berbeda yang secara langsung mempengaruhi saraf pusatnya. Setelah ini, Enokida memberitahukan sesuatu yang sangat gila, kalau bakteri Cloud Basip GK ini terurai menjadi zat yang sama sekali berbeda setelah terkena sinyal listrik tadi. Dan perubahan suatu bakteri ini, apalagi hanya dengan sinyal listrik, adalah sesuatu yang biasanya dianggap mustahil. Zat ini kita sebut dengan A. Zat A dapat ditemukan di mana saja. Secara luar bakteri, Cloud Basip GK tidak memiliki zat A ini. Jadi bisa dibilang, zat A akan menjadi potongan puzzle untuk bakteri Cloud Basip GK ini. Jika itu adalah struktur GK, maka salah satu komponennya pasti adalah zat A. Disinilah teori dari Enokida muncul. Struktur GK memiliki zat A yang tersembunyi di dalamnya, yang tertidur dan akan melakukan apapun jika dia bertemu dengan zat A dari luar. Ini seperti keterkaitan kuantum. Jadi si A memiliki kembaran yang tinggal jauh dan bernama A juga. Jika zat A di sana tidur, maka zat A yang ada di Lionel ini pun juga akan tidur. Dengan kata lain, ada struktur kuantum yang saling berkaitan dan jenis komunikasi yang terjadi pada tingkat partikel ini disebut dengan belitan kuantum. Ya, intinya, dalam bahan Lionel ini memiliki suatu molekul atau zat yang salah satu unsur kimianya itu tertidur di dalamnya. Itu adalah zat A, yang menunggu unsur yang serupa, yaitu zat A lainnya yang berada jauh dari molekul ini untuk bergerak duluan. Ya, seperti remote lah. Pertanyaannya, di mana zat A yang di luar dari Lionel ini berada? Oke, setelah Enokida menyelidiki kartu SIM milik Rintogibe, bagaimana cara mereka bisa berkirim pesan selayaknya inframerah tanpa server? Jawabannya adalah, terdapat protein yang berasal dari organik kehidupan terletak di dalam kartu SIM tersebut. Dan zat A tadi ada di dalam kartu SIM tersebut. Ya, benar. Cara mereka berkirim pesan yaitu menggunakan keterkaitan kuantum. Tidak ada keraguan, Gohara adalah pelaku dari semua ini, karena Lionel adalah produk dari si Gohara ini. Hal berbahaya yang akan terjadi adalah jika seseorang sudah meminum Lionel, zat A ini akan masuk ke tubuhnya, dan zat A ini tidak akan melakukan apapun sebelum zat A yang satunya yang ada di luar digerakkan oleh pemiliknya. Nah, siapa pemegang zat A yang satunya? Saat ini yang terindikasi adalah Gohara. Bagaimana cara Gohara mengendalikan zat A yang ada di dalam Lionel? Ya, dengan cara menggunakan belitan kuantum. Metode ini yang digunakan untuk mereka saling berkirim pesan dengan Rintogibe tadi. Kesimpulannya, begitu partikel memasuki belitan kuantum, mereka akan tersinkronkan untuk selamanya. Bahkan jika mereka berada di sisi berlawanan dari bumi ini, mereka masih akan bereaksi satu sama lain dan tidak ada gangguan yang bisa menghentikannya. Kuncinya, Gohara harus mati untuk menghentikan saklar yang siap dikendalikan oleh Gohara itu. Oke, intinya kayak gini. Jadi si Lionel ini mempunyai zat A di dalamnya. Zat A itu bisa dikendalikan oleh zat A lainnya walaupun berada di jarak jauh sekalipun. Zat A yang ada di minuman Lionel itu
pasangannya adalah zat A yang ada di Gohara tadi. Jika si Gohara mengaktifkan zat A yang ada di dalam dirinya, maka zat A yang lain akan bereaksi mengikuti apa yang menjadi kehendak si Gohara tadi. Kira-kira kayak gitu. Jadi zat A yang ada di minuman Lionel ini bakalan diremot oleh si Gohara tadi. Intinya kayak gitu teman-teman. Setelah hal ini, beberapa hal yang menjadi kendala mereka adalah Gohara adalah politisi. Sangat berkemungkinan dia memiliki kekuatan untuk membungkam tim investigasi, contohnya seperti saat ini. Bahkan, Gohara dapat memindahkan bagian atas kepolisian sesuka hatinya. Selanjutnya, jika harus bertarung langsung, Ichijo khawatir jika Kuga masih dalam kondisi putih, dia akan kalah melawan Gohara. Intinya bagaimanapun caranya kita harus menangkap Gohara dan menunjukkan kalau dia adalah makhluk tidak dikenal. Langkah berikutnya adalah Sugita menjalin kerjasama dengan 30 detektif untuk menyelidiki Lionel ini dan juga Gohara. Selanjutnya, Sugita juga mengajak tim dari 13 tahun yang lalu untuk menangani kasus ini secara rahasia. Selanjutnya, mereka menyusun rencana untuk melancarkan aksinya sebelum tanggal yang disampaikan Gohara pada kode pesan dengan SMS Rintogibe tadi. Langkah yang terakhir, Enokida kembali melanjutkan untuk membuat peluru baru yang jauh lebih kuat untuk makhluk tidak dikenal. Nah, setelah diskusi ini, Mika dikejutkan dengan seperti brosur atau spanduk yang bertuliskan, "Terima kasih kepada kalian semua. Kami hampir mencapai lebih dari 100 juta botol Lionel yang sudah terjual. Popularitas produk ini telah tumbuh pada tingkat yang luar biasa selama 3 bulan terakhir." Di sana terdapat gambar presiden industri yang memegang sebotol Lionel Z sambil mengobrol dengan Tadayuki Gohara. Ichijo mengatakan, "Sepertinya Gohara menyadari jika gerak-geriknya sudah kita baca. Semenjak kematian Rintogibe, setelah itu Gohara mengeluarkan iklan tersebut untuk memancing kita." 2 hari kemudian, pada malam hari, peluru pesanan akan selesai dibuat Enokida dalam waktu 2 hari ke depan. Sugita ingin menggunakan versi yang disempurnakan dari senapang yang pernah digunakan untuk melawan nomor 39 di 13 tahun yang lalu. Selanjutnya, Enokida akan membuat 300 peluru pemecah syaraf untuk makhluk tidak dikenal yang akan dibagikan ke 30 detektif. Di saat yang sama, Sugita mendapatkan telepon dari detektif yang lain yang mengatakan Gohara akan berangkat ke Brazil besok malam. Ichijo dan yang lainnya meyakini bahwa Gohara ini sudah mengetahui gerak-geriknya dan memilih kabur ke Brazil agar di sana dia bisa menghidupkan saklar atau zat A miliknya. Enokida mendapatkan tugas untuk segera menyelesaikan peluru tersebut sampai besok pagi. Setelah pagi itu, Ichijo pulang ke apartemennya menunggu untuk menjalankan misinya besok pagi. Di saat malamnya, hujan deras mendera apartemen tersebut. Ichijo berada di apartemen untuk beristirahat. Saat Ichijo melihat ke jendela, di sana ada seseorang yang berdiri di bawah hujan tanpa menggunakan payung. Orang itu adalah Mika, yang berdiri di luar apartemen Ichijo. Ichijo menghampiri Mika. Singkat cerita, Mika memeluk Ichijo. Wajahnya berada di dada Ichijo, sambil berkata ke Ichijo untuk tetap memeluknya. Ichijo meraih bahunya dengan lembut dan mendorong Mika. Mika pun mengatakan, "Aku akan melihat ini sampai akhir dengan caraku sendiri." Saat Mika mengangkat wajahnya, matanya tidak menunjukkan keraguan atau kelemahan yang dia tunjukkan sebelumnya. Ichijo yang tidak dapat sepenuhnya memahami apa yang dikatakan, hanya berdiri di sana dengan bingung. Telepon Ichijo kemudian mulai berdering. Telepon itu dari Sakurako, dan sepertinya itu adalah hal yang sangat penting. Saat Ichijo akan mengangkat telepon tersebut, Mika langsung pergi dan lari dari rumah Ichijo. Ichijo pun secara refleks mengejarnya, tapi Mika dengan cepat dijemput oleh taksi yang kebetulan lewat, dan dia melarikan diri di malam hujan tersebut. Saat Ichijo hanya berdiri di sana dan tidak dapat melakukan apa-apa, telepon di tangannya pun terus berdering. Setelah itu, Ichijo menjawab panggilan telepon dari Sakurako. Nah, isi percakapan di telepon itu seperti ini kira-kira. Pertama, Sakurako saat ini berada di Nagano dan dia berhasil menemukan reruntuhan kedua. Seperti reruntuhan di Kurogatake, di reruntuhan kedua ini terdapat mumi lain yang diawetkan, dan tampaknya mumi atau prajurit yang beristirahat di sini juga diberi gelar Kuga. Jadi selain Kuga Godai, masih ada Kuga lainnya yang berbeda. Menurut prasasti di reruntuhan tersebut, prajurit ini menggunakan semacam versi prototype Erkel. Namun, Amadam yang digunakannya itu tidak ada atau tidak lengkap, sehingga mudah bagi kegelapan untuk mulai bernanah di hati penggunanya, yang menyebabkan prajurit ini mengamuk. Prajurit ini hampir tidak bisa menahan dan menyegel para Guronggi,
dan dia meninggal setelah menggunakan Erkel dan tak mampu menyelesaikan misinya. Semua itu tertulis di prasasti ini. Erkel yang digunakan Godai memiliki fitur yang bisa memperingati penggunanya jika kegelapan mulai menguasainya. Nah, yang jadi permasalahannya, sabuk Erkel yang dimaksud oleh tulisan prasasti tersebut tidak ditemukan dimanapun. Seseorang telah mengambilnya sebelum Sakurako menemukan reruntuhan tersebut. Ichijo menanyakan siapa orang yang dapat mengakses tesis dari Profesor Natsume selain tim Sakurako. Sakurako mengingat bahwa orang selain kami yang bisa mengakses tesis tersebut adalah Mika Natsume. Ichijo mengingat bahwa Mika pernah bertugas di Nagano sebagai tim keamanan untuk patroli gunung. Jadi, sangat mungkin dia memiliki kesempatan untuk memeriksa area reruntuhan dari mengikuti petunjuk di tesis ayahnya tersebut. Oke, setelah percakapan ini, kepala Ichijo berputar-putar. Semua kilas baliknya bersama Mika kembali terulang di ingatannya. Sebagai tambahan dari saya, banyak dialog antara Mika dan Ichijo di mana Mika selalu menanyai terkait Kuga. Salah satunya bagaimana cara Kuga putih berubah menjadi warna merah. Dan setelah menerima telepon dari Sakurako ini, Ichijo jadi menyadari semua obrolannya dengan Mika dan baru benar-benar meyakini bahwa Kuga yang selama ini Mika ceritakan adalah dia sendiri. Selama insiden dengan presiden perusahaan Nakaken, saat mengenakan Erkel, dia telah berubah. Akan tetapi pertempurannya tidak selesai karena B1 telah membunuh Nakata. Dan saat pertarungan dengan nomor 48, itu kali pertamanya dia bertarung sebagai Kuga. Dan kemungkinan sejak saat itu dia telah berjuang dengan segala macam perasaan, ketakutan, rasa sakit, dan rasa tanggung jawab. Nah, setelah itu Ichijo menelpon Mika tapi tidak ada tanggapan. Dan dia menelpon Sugita untuk menceritakan semuanya. Satu-satunya tempat yang mungkin dia kunjungi adalah di mana Gohara berada. Ichijo menyesal kenapa dia tidak memeluk Mika saat itu. Jika dia melakukannya, mungkin Mika masih tetap di sini dengan tenang. Nah, mulai dari sini rekamannya berbeda ya teman-teman, karena saya harus rekam ulang dikarenakan laptop saya sudah jebol dulu. Untungnya sudah saya backup yang sudah teman-teman dengar tadi. Oke, jadi saya akan ngulang lagi dan akan lebih mempersingkat aja biar ringan pas editingnya nanti, oke? Biar nggak kepanjangan durasinya. Siap? Kita lanjut. Scene berpindah di kantornya Gohara. Kantornya itu gedung tinggi dan memiliki kaca-kaca di dalamnya. Ichijo berhasil menyelinap di sana karena mengetahui kalau Gohara dan Mika sudah bertemu dan berada di ruang presiden. Datanglah si Ichijo ini menuju ke ruang presiden. Nah, sepanjang perjalanan terdapat banyak iPad yang terhubung ke kamera di dalam ruangan presiden tersebut. Dan di sana terdapat Mika dan Gohara yang sudah berbincang-bincang dan suaranya terdengar ke lorong yang penuh dengan iPad tersebut. Nah, di sini intinya Gohara memanas-manasin Mika yang ujung-ujungnya Mika berubah menjadi Kuga putih. Di sini Ichijo mencoba untuk mencegah Mika untuk tidak berubah, tapi suara Ichijo tidak akan sampai ke dalam ruangan presiden. Jadi Ichijo bergegas untuk segera menuju ke ruangan presiden. Nah, Gohara dan Mika sudah mulai beradu argumen, di mana Gohara ini mulai memanas-manasin Mika yang hingga pada akhirnya membuat si Mika ini benar-benar menjadi marah. Intinya, Gohara mencoba untuk menantang Mika. Kalau dia bisa mengalahkan Gohara hanya dengan satu kali serang, maka Mika akan menang. Di sini Mika tertantang dan mencoba mengumpulkan kekuatannya dan langsung menerjang memukul Gohara dalam kondisi manusianya. Gohara pun terpental dengan darah yang keluar dari mulutnya. Gohara tampak mati. Di sini Ichijo melihat pertarungan mereka dari layar iPad yang berjejer di lorong tersebut. Gohara pun bangkit dan kembali mengejek Mika. Hingga pada akhirnya si Gohara berubah menjadi Grongi yang sebenarnya, yaitu adalah Go Ryoda. Sebuah Grongi yang berasal dari kasta Go. Sesaat setelah Gohara berubah menjadi Go Ryoda, dia langsung mengaktifkan zat A yang mengakibatkan banyak orang mengalami kecelakaan. Baik kecelakaan mobil sampai kecelakaan di pesawat setelah lepas landas. Hal ini diindikasikan bahwa mereka adalah orang-orang yang meminum Lionel dan juga orang-orang yang ada di sekitar peminum Lionel ini, yang mengakibatkan kematian secara mendadak bagi mereka. Dan di novel ini dicatat bahwa 1.000 orang sudah meninggal akibat perubahan dari Go Hara ini.
Gorayoda melesat dan mencekik lehernya si kuga putih ini. Hingga pada akhirnya si kuga putih ini berubah kembali menjadi Mika. Ichijo pun mendobrak pintunya dan menembakkan peluru anti syaraf ke arah Gorayoda, membuat cengkraman di leher Mika ini menjadi terlepas. Tetapi si Gorayoda masih memiliki kesadaran dan menginjak kepalanya si Mika ini. Di sini Gohara semakin memanas-manasin si Mika yang membuat Mika menjadi benar-benar marah dan bangkit. Lalu dia berubah menjadi sesosok makhluk yang lebih mengerikan, yaitu adalah kuga berwarna hitam. Tanduk tumbuh di tangannya, bahunya dan juga di kakinya, dan juga memiliki tanduk yang berjumlah 4. Hanya saja ini berbeda dengan Godai, di mana tanduknya ini lebih kecil dari ultimate kuga miliknya si Godai. Mika benar-benar mengamuk dengan wujud ultimate kuganya ini. Lalu si ultimate kuga Mika ini langsung menerjang si Gorayoda hingga keluar dari gedung tersebut. Jadi menabrak dinding kaca dan hilang begitu saja setelah di luarnya. Ichijo pun langsung turun dan menemui Sugita yang sudah membawa mobil patrolinya. Lalu datang juga Sakurai yang membawa Beat Chaser 3000. Di atasnya ada juga Sasayama yang membawa helikopter berjenis Phoenix 8. Tak lama dari itu, Enokida juga datang membawa peluru prototipenya. Oke, dengan perlengkapan-perlengkapan ini, Ichijo membawa motor Beat Chaser 3000 dan juga membawa senapan yang dibawa oleh Sugita, lalu juga membawa peluru prototipe dari Enokida, serta dengan bantuan arahan dari Sasayama di udara, Ichijo melesat mengejar ultimate kuga dan juga Gohara ini berada. Dari Phoenix 8 ataupun dari helikopter yang dibawa oleh Sasayama ini menunjukkan bahwa ultimate kuga dan juga Gorayoda ini bertarung di beberapa tempat yang berbeda. Di atas mobil, bahkan pindah-pindah kota, hingga pada akhirnya mereka berhenti dan bertarung di atas French Park Tower. Di sini Ichijo mencoba untuk menanyakan Sasayama apa warna mata dari si kuga hitam itu. Si Sasayama mengatakan bahwa kuga hitam milik Mika ini terkadang berwarna merah, terkadang berwarna hitam, jadi nggak stabil gitu. Lalu, Gorayoda berhasil melakukan serangan yang membuat kuga ultimate Mika terbang melesat ke arah atas menara Tokyo karena serangan dari Gorayoda ini. Tak berhenti dari situ, Gorayoda langsung menyerang menggunakan bola-bola api yang keluar dari rambut singanya ke arah ultimate kuga Mika ini. Kuga hitam Mika ini pun berlumuran dengan api di tubuhnya. Dan dia pun bangkit. Lalu kuga Mika memegang salah satu bagian dari menara Tokyo dan merubah menara Tokyo menjadi menara kegelapan ataupun menara kemarahan. Menara Tokyo berubah menjadi menara yang memiliki kuncup di atasnya dan perlahan-perlahan mekar seperti bunga Rafflesia. Ini seperti pohonnya biju, tau nggak? Yang ada di Naruto itu, persis kayak gitu kalau gambaran dari saya ya. Di sini Ichijo sudah mulai kayak putus asa gitu. Dia mulai menodongkan senjata pistolnya yang berisikan peluru prototipe tadi ke arah Mika Natsume, yang harusnya ini diperuntukkan untuk si Gorayoda ini. Nah, saat si Ichijo sudah mulai putus asa dan mencoba untuk ini kayaknya bakalan saya tembak nih, kata Ichijo kan. Tahu-tahu muncul sesuatu dari langit menerjang ke arah Gorayoda hingga si Ryo ini melesat menuju ke bawahnya ataupun ke dasar dari menara Tokyo yang di atasnya ada Mika Natsume. Ichijo menjadi heran apa yang membuat si Ryo ini hingga melesat seperti itu. Tak lama kemudian muncul sesuatu yang jatuh dari langit tepat di hadapan si Ichijo ini. Dia adalah kuga berwarna merah dengan julukan nomor 4. Ya, itu adalah kuga miliknya si Godai. Ichijo pun langsung kaget dan menanyakan, apakah kamu Godai? Dan perlahan si kuga merah ini berbalik badan dan mengatakan iya. Dan fix akhirnya si Godai balik untuk melakukan pertarungan terakhir dengan si Gorayoda ini. Nah, di sini Ichijo melaporkan ke Godai kalau di atas sana ada kuga berwarna hitam yang sebenarnya itu adalah Mika. Godai pun kaget dan langsung melesat ke arah sana, ke arah Mika ini menggunakan goramnya tadi. Lalu si Ichijo melihat ponselnya dan ternyata sudah ada pesan dari Sakurako yang mengatakan bahwa guram itu sudah menghilang dari beberapa waktu yang lalu. Info dari teman-teman konstruksi yang melihat kalau guram ini pergi menembus dek langit dan hilang begitu saja. Ini baru pertama kalinya. Dan di situ Ichijo mikir, oh kayaknya si guram ini pergi untuk menyusul si Godai lah. Makanya si Godai ini balik menggunakan guram dan tiba-tiba muncul dari langit. Kayaknya gara-gara itu. Kuga merah Godai mencoba untuk menghentikan si kuga hitam Mika ini. Berkali-kali lagi dan lagi si kuga Mekti ini menerima tinjuan dari kuga ultimate-nya Mika ini. Lagi dan lagi. Dan setelah melihat celah,
Kuga Mighty ataupun Kuga Godai langsung memeluk Kuga Ultimate punyanya si Mika ini dan mencoba untuk menyadarkannya. Singkat cerita, sadarlah si Mika ini dan yang tadinya matanya sudah hitam tiba-tiba berubah menjadi merah kembali dan Mika Natsume kembali sadar dan berubah bentuk ke wujud manusianya. Lalu Ichijo menghampiri si Kuga Godai ini. Godai mengatakan ke Ichijo bahwa dia ingin meminjam motor itu, yaitu adalah Beat Chaser 3000. Oke, lalu Beat Chaser digunakan oleh Godai yang tiba-tiba dengan refleks si guramnya pun ikut untuk melengkapi armor buat si Beat Chaser 3000 ini. Melesatlah si Kuga Mighty menggunakan Beat Chaser 3000 beserta guramnya. Setelah itu, Kuga dan juga guramnya menabrak Gorayoda dengan gading yang ada di motornya. Lalu diseretlah ataupun ditabraklah si Ryo ini dan dibawanya ke tempat yang agak sepi untuk dilakukan penyegelan yang kemungkinan akan menyebabkan ledakan yang besar. Ya seperti biasa di film Kuga, pasti Godai dan Guram akan membawa Grongi ke tempat yang sepi, ya kan? Kayak gitulah kira-kira. Dan di sini Ichijo dan Sasayama mengejar menggunakan helikopter. Lalu mereka mengikuti di mana Godai akan membawa si Grongi ini. Sampailah di tujuan dan dimulailah pertarungannya. Kuga Mighty bertarung melawan Gorayoda dengan sangat sengit. Di sini Gorayoda berbeda dari yang saat dia melawan Mika tadi. Dia agak kesulitan saat melawan si Godai tadi. Di mana Kuga Godai jauh lebih piawai dan jauh lebih rapi saat bertarung. Dia bisa bergonta-ganti form dengan sangat mudah dan juga dengan rapinya. Di sini Kuga Mighty berubah menjadi Kuga Biru ataupun Kuga Dragon dan melempar si Ryo ini ke udara menggunakan senjata Dragon Root-nya. Nah, saat dia masih di udara dan akan jatuh, si Kuga Dragon ini berubah menjadi Kuga Hijau yaitu adalah Pegasus dan menembaknya menggunakan Pegasus Bow. Akan tetapi, si Ryo ini berhasil menghindar dari tembakan si Kuga Pegasus tadi. Lalu, seperti sudah memprediksikan, Kuga Pegasus berubah menjadi Kuga Titan dan langsung menebas si Gorayoda ini. Tak sampai di situ, Kuga Titan kembali berubah menjadi Kuga Mighty dan melakukan Rider Kick ke arah dadanya si Gorayoda ini. Simbol pun muncul di dadanya dan retakan mulai merembet menuju ke batu amadam yang ada di pinggangnya. Akan tetapi, si Gorayoda memiliki kemampuan untuk menetralisirkan segelan dari si Kuga ini yang mengakibatkan simbol yang ada di dadanya tadi menghilang dan dia gagal disegel. Tapi, setelah dia berhasil menggagalkan segel ini, Gorayoda kembali ke wujud Goharanya. Godai dengan Kuga Mighty-nya langsung melesat dan meninju berkali-kali ke arah Gohara dalam bentuk manusianya. Di sini Godai sadar di mana jika dia tidak bisa dilakukan segel seperti biasa, maka satu-satunya cara untuk mengalahkan dia adalah dengan membunuh dia di wujud manusianya. Karena si Gorayoda ini memiliki kemampuan untuk membatalkan segel dari si Kuga ini. Dan di sini Godai melakukan tinju bertubi-tubi ke arah Gohara hingga benar-benar Gohara ini babak belur. Lalu, tiba-tiba saja, Gohara berubah kembali ke wujud Gorayodanya dan memukul mundur si Kuga Mighty ini. Hingga membuat Kuga Mighty mulai terpojok karena dia sudah mulai kelelahan. Oke, singkat cerita, Kuga Mighty ataupun Godai melakukan Rider Kick untuk sekali lagi dengan kekuatan penuhnya, dengan kekuatan penghabisannya. Dan terkenalah ke dadanya si Gorayoda untuk kedua kalinya. Dan seperti yang tadi, Gorayoda berhasil meloloskan dirinya dengan membatalkan segel yang diberikan oleh Kuga Mighty ini. Tapi dengan konsekuensinya, si Gorayoda kembali lagi ke wujud manusianya yaitu adalah Gohara. Di sini, Ichijo dan Sasayama sudah mulai frustasi. Kalau ini diteruskan, Godai akan kalah karena dia akan kehabisan tenaga. Nah, saat Godai ingin menyerang si Gohara ini, si Ichijo langsung berteriak, "Godai, menunduk," kata Ichijo. Dan ditembaklah senapan yang diisikan dengan peluru prototipe ini ke arah dadanya si Gohara. Dan membuat tubuh bagian atas Gohara menjadi hancur lebur. Darah bersimbah kemana-mana dan si Gohara pun akhirnya kalah. Akan tetapi, karena kuatnya dorongan dari senapan ini, membuat Ichijo terlempar dari helikopternya dan terjatuh ke tanah. Nah, lalu Ichijo mulai tersadar dan dia sadar kalau dia sudah berada di bahunya Godai Yusuke. Godai benar-benar kembali, teman-teman. Saat itu juga mereka pun bangkit di pagi hari itu. Godai mengatakan bahwa dia harus pergi karena dia yakin batu amadam yang di tubuhnya akan menghilang jika dia benar-benar bertaubat dengan segala kekejaman yang sudah dibuatnya terhadap suku Grongi.
Akan tetapi karena Godai berubah lagi, makanya penyegelan ataupun proses penghilangnya batu amadam ini akan sedikit tertunda. Di sini punggung mereka saling membelakangi. Godai menyampaikan bahwa dia ingin pergi untuk sekali lagi. Dan Ichijo pun mengangkat tangannya sebagai bentuk kalau dia setuju. Lalu berjalanlah Godai ke arah berlawanan dari si Ichijo ini. Ichijo pun berbalik badan dan Godai pun juga berbalik badan. Dan di saat itulah mata mereka saling menatap. Persahabatan mereka yang sudah terjalin sekian lama dan baru bertemu setelah 13 tahun lamanya akhirnya benar-benar bertemu di situ. Godai pun tersenyum dan dia pun berbalik badan untuk meninggalkan Ichijo. Tapi Ichijo mengatakan untuk jangan pergi dan membuat si Godai ini berhenti untuk melangkahkan kakinya. Cahaya matahari mulai terbit. Godai pun berbalik badan lagi dan mengacungkan jempolnya ke arah Ichijo dengan jaminan bahwa persahabatan mereka akan tetap terjaga hingga selamanya. Dan cerita dari novel Kamen Rider Kuga pun tamat. Mohon maaf untuk part keempat ini jadi kurang sempurna karena saya harus ngulang rekaman lagi dari yang saya tandai tadi hingga saat ini. Karena harusnya detail banget sih yang saya jelasin, sayang banget udah nggak bisa tertolong lagi filenya. Jadi seperti itu kira-kira pembahasan dari novel Kamen Rider Kuga. Sebenarnya ada beberapa ending kalau saya dapat dari sumbernya. Yang kredibel ini yang nih yang saya bacain tadi, di mana si Godai pergi untuk sekali lagi. Terus yang keduanya, itu dikatakan kalau Godai kembali melangkah ke arah Ichijo, yang mengindikasikan kalau si Godai ini nggak jadi pergi dan kembali bergabung bersama teman-temannya. Tapi saya lebih megang yang pertama saya katakan tadi sih, kalau Godai itu benar-benar pergi sekali lagi untuk menghilangkan batu amadam yang di tubuhnya. Yang sangat disayangkan dari novel ini mungkin kita nggak tahu tanggapan dari pemain-pemain lainnya ya, seperti Sugita, Mika, lalu ada Sakurako dan juga ada adiknya si Godai yang mungkin nggak tahu kalau Godai ini benar-benar balik karena Godai cuma muncul bentar lalu pergi lagi. Di sini yang tahu mungkin Ichijo, Sasayama dan juga pilotnya mungkin. Lalu ada juga si Mika yang kayaknya sadar kalau ada Godai. Itu aja sih yang mungkin yang menyadari kalau Godai ini balik. Setelah itu Godai benar-benar pergi sekali lagi. Oke, mungkin ini dulu video kita kali ini. Untuk part 4-nya, terima kasih buat teman-teman yang sudah ngikuti dari part 1 hingga part keempat ini. Mohon maaf sebelumnya karena saya kurang sempurna membawakan ceritanya. Ya, semoga saya bisa menemukan cara gimana untuk bisa membuat konten lagi. Karena kayaknya saya belum bisa bikin konten dengan kondisi yang seperti ini, oke? Ya, saya akhiri videonya. Dan buat teman-teman juga yang sudah ngikutin tapi belum subscribe, saya mohon bantuannya dengan cara subscribe channel ini. Doain kita, semoga kita bisa sama-sama lebih baik lagi ke depannya, oke? Saya akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.